Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Roma 8 ayat yang ke-33 sampai 39. Roma 8 ayat 33 sampai 39. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 1 Korintus 1 ayat 9-10. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seya sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Judul renungan kita hari ini adalah Tuhan sudah mengampuni kita, ditulis oleh Lori. Sahabat suara kasih, sama seperti Allah membenci dosa, karena efeknya yang merusak pada kita dan orang lain, Dia juga sangat membenci sesuatu yang membuat hubungan kita dengan Dia menjadi rusak. Karena Dia rindu untuk terkoneksi dengan kita, Allah mengutus putranya, untuk membayar harga atas pemulihan hubungan kita dengan Dia, dan karena kasih-Nya yang tak terbatas atas kita, Dia dengan rendah hati mau mengampuni kita, saat kita mau bertobat dari dosa-dosa kita. Tak ada harga yang harus kita bayar, tak ada waktu yang harus kita habiskan di luar kasih-Nya yang sempurna. Tuhan Yesus sendiri yang akan membayar harga untuk setiap dosa yang Anda dan saya lakukan. Mari memikirkan sejenak, setiap hal berdosa yang sudah kita lakukan setiap hari.
Proses apa yang biasanya Anda lalui sebelum hubungan Anda dipulihkan dengan Tuhan? Berapa banyak waktu yang biasanya Anda lewatkan sebelum Anda merasa bisa membuka hati Anda kepada Tuhan dan mengalami Dia? Memang benar bahwa dampak dari dosa bisa bertahan, bahkan setelah kita meminta ampun. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan tidak bisa dihalangi oleh dosa tersebut, karena Tuhan Yesus sudah membayar harga tertinggi untuk dosa itu, yaitu nyawanya sendiri, sehingga tidak ada lagi yang bisa memisahkan hubungan kita dengan Dia. Kedalaman kasih Tuhan yang tanpa syarat bagi kita mendorong Dia untuk mengampuni kita. Mazmur 103 ayat 12 berkata, "Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita." Setelah kita mengakui dosa di hadapan-Nya, Dia memilih untuk tidak mengingat-ingat dosa itu lagi. Jika kita merasa diingatkan dengan dosa itu di waktu yang akan datang, itu bukanlah suara Roh Kudus. Sahabat suara kasih, kita sedang berhadapan dengan musuh yang terus-menerus membohongi kita, supaya hubungan kita dan Tuhan rusak. Karena musuh tidak bisa lagi menahan kita dari surga, dia akan terus bekerja tanpa lelah untuk menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan selama kita berada di dunia ini. Tetapi saat kita mengakui dosa tersebut, saat itulah Tuhan memulihkan hubungan kita kembali. Marilah kita renungkan, karena itu kita perlu memperbaharui pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam hati Tuhan, Dia rindu untuk mengampuni kita setiap waktu. Hatinya rindu untuk memimpin kita ke dalam hubungan yang sempurna dengan Dia setiap hari. Katakan ya jika kita ingin merasakan pimpinannya setiap hari. Singkirkanlah pikiran tentang kutuk dosa di masa lalu, yang masih kita ingat-ingat hingga hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik.
di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.